ada sore hari ini semuanya karena kasih setiamu. Kami ada sore hari ini semuanya karena kebaikan-Mu yang melimpah di dalam kehidupan kami. Kami rindu Tuhan lebih dekat lagi dengan-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan sore hari ini kami boleh merasakan lawatan Roh Kudus. Kami boleh merasakan kasih-Mu menjamah kami. Kami rindu sore hari ini kami kembali menikmati kasih yang mula-mula kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Kami menyembah-Mu. Hanya Kau yang layak Tuhan. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Haleluya. 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 Kami mau menyembah-Mu. Roh Kudus, Engkau hadir di tengah kami sore hari ini. Engkau menyelidik setiap keberadaan kami sore hari ini ya Roh Kudus. Sucikan, kuduskan hati kami, untuk kami boleh menyembah-Mu, dan pujian penyembahan kami boleh menjadi persembahan yang layak berkenan bagi-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Kita mau bangkit berdiri bersama. Kita mau naikkan pujian ini dengan senap hati kita. Bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta, yes, di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Biarlah Engkau bertahta di atas pujian penyembahan kami sore hari ini Yesus. Kami percaya dan beriman Tuhan, saat kami bersehati menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat kami memuji-Mu, saat ku memuji-Mu, Kau bertahta, yes, di atas pujian. Ku angkat hati, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji,
angkat tangan di hadapan Tuhan. Ku angkat ku pandang. Yes. Engkau Allah yang kudus hadir di tempat ini. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hati. Naikkan pujian ini. Pandang kekudusan-Mu, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu. Saat ku sembah, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, Kau hadir di tempat ini sekarang Tuhan. Oh, kami bersyukur, Kau Allah yang kudus bertata. Kau Allah yang penuh kasih bekerja, pulihkanku, penuhi dengan kasih-Mu, penuhi dengan kasih-Mu Tuhan. Yes. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyekuduslah. Amin Tuhan, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, kuduslah, kuduslah, kuduslah Tuhan, Kau Allah semesta alam.
Yes, God. Kau disembah di tempat kami, Tuhan. Kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembahmu. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi sekali lagi nyatakan. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembahmu. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembahmu. Beri kemuliaan bagi Tuhan yang kudus. Kami bersyukur Tuhan, karena pengampunan-Mu di atas kayu salib memulihkan hubungan kami manusia yang berdosa dengan Engkau yang kudus. Kami berterima kasih hadirat-Mu nyata di tempat ini. Hadirat-Mu nyata di rumah kami. Hadirat-Mu nyata di dalam segenap hati dan pikiran kami. Sore hari ini Tuhan, kami rindu memuji, menyembah Tuhan, meninggikan nama-Mu. Biarlah kami boleh menaikkan pujian penyembahan kami dengan hati yang penuh ucapan syukur, bersuka cita, karena Tuhan begitu ajaib dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, kita mau terus memuji Tuhan sore hari ini. Amin. Yang di rumah, mari kita bertepuk tangan, kita memuji Tuhan sore hari ini. Haleluya. Berkuasa di bumi, di surga, bertata, bertata dalam kemuliaan. Dialah, yes, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus, Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Berkuasa, berkuasa, amin. Di bumi, di surga bertahta, dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, nama berkuasa. Amin. Pembebas umatnya, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus, Raja segala raja,
Tuhan Allah kita. Sekali lagi kita menyatakan berkuasa. Kau Tuhan yang berkuasa. Amin. Berkuasa di bumi, di surga bertata dalam kemuliaan. Amin. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya, Yesus Raja segala raja. Tuhan Allah, Tuhan Allah kita. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Sore hari ini kita mau siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Kami punya Tuhan yang berkuasa. Kami punya Tuhan yang mengasihi kami. Kami bersyukur buat sore hari ini Tuhan. Karena iman kami dibangun, kerohanian kami disegarkan. Dan sebentar melalui kebenaran firman-Mu Tuhan, kami akan dikuatkan, kami akan diteguhkan kembali. Biarlah kami boleh menemukan Engkau melalui kebenaran firman yang kami dengar sore hari ini. Kami boleh dibawa semakin mengenal kasih yang mula-mula itu tumbuh di dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Jamahan Tuhan berarti bagiku, itu yang dapat memulihkanku. Ku andalkan kuasa-Mu, Yesus Tuhanku. Segenap hidupku percaya jamahan Tuhan, jamahan Tuhan berarti bagiku. Amin. Itu yang dapat memulihkanku. Ku andalkan kuasa-Mu, Yesus Tuhanku. Segenap hidupku percaya padamu. Terima kasih Tuhan. Tuhan yang besertaku. Katakan Tuhan yang hidup. Tuhan yang hidup, penuh kuasa, dengan iman berseru. Harapkan sekarang Tuhan bekerja. Jamahan Tuhan berarti bagiku. Itu yang dapat memulihkanku. Ku andalkan kuasa-Mu, Yesus Tuhanku. Segenap hidupku percaya jamahan Tuhan. Jamahan Tuhan berarti bagiku. Amin Tuhan.
itu yang dapat memulihkanku. Ku andalkan kuasa-Mu, Yesus Tuhanku. Segenap hidupku percaya pada jamahan Tuhan. Jamahan Tuhan berarti bagiku. Itu yang dapat memulihkanku. Ku andalkan kuasa-Mu, Yesus Tuhanku. Segenap hidupku percaya, lebih sungguh kita nyatakan jamahan Tuhan, jamahan Tuhan. Itu yang dapat memulihkanku. Ku andalkan kuasa-Mu, Yesus Tuhanku. Segenap hidupku percaya pada segenap hidupku. Segenap hidupku percaya padamu. Segenap hidupku percaya padamu. Haleluya, kami perlu jamahan-Mu Tuhan. Kami perlu lawatan-Mu Tuhan. Kami perlu jamahan-Mu Roh Kudus yang memulihkan setiap hati kami. Jamahan-Mu yang sanggup Tuhan untuk membangkitkan kembali roh yang mulai padam. Membangkitkan kembali kasih yang mula-mula kepadamu Yesus. Biarlah melalui firman yang malam ini akan kami dengar bersama. Kami boleh menangkap isi hati-Mu. Dan jamahan Tuhan boleh nyata terjadi dalam hidup setiap kami. Urapi Bapak Pembina yang akan menjadi penyampai isi hati-Mu. Biar setiap perkataan yang keluar dari mulutnya merupakan perkataan yang penuh dengan kuasa. Sehingga jamahan Tuhan boleh terjadi melalui firman yang kami dengar yang disampaikan oleh Bapak Pembina. Urapi baik kami yang ada di tempat ini. Urapi baik kami yang ada di rumah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak bicara, bekerja sore hari ini bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat sore Ibu Bapak Saudara terkasih dalam Tuhan. Melalui beberapa pujian, kita tadi sudah memuji, meninggikan nama Tuhan sebagai ungkapan syukur kita. Dan pujian yang terakhir tadi kita nyanyikan adalah jamahan Tuhan, hadirat Tuhan, lawatan Tuhan, sungguh berarti buat kita. Ibadah tanpa hadirat Tuhan, ibadah tanpa lawatan Tuhan, adalah ibadah yang tidak ada kuasanya. Tetapi puji syukur dan saya percaya tadi kita sudah memuji dengan satu pengungkapan isi hati memohon kepada Tuhan. Jamahan-Mu Tuhan itu berarti. Jamahan-Mu itu yang memulihkan. Apa yang perlu dipulihkan? Nah ini kita juga perlu menyadari bahwa memang setiap saat kita perlu memulihkan kesegaran-kesegaran rohani karena jamahan Tuhan, karena kasih Tuhan. Ya, puji syukur pada Tuhan. Firman Tuhan pada petang hari ini saya berikan judul yaitu kasih yang menyelamatkan. Kasih yang menyelamatkan. Ini judul sangat standar sekali ya. Kasih yang menyelamatkan. Oh sudah tahu. Tetapi kita mau merenungkan. Makin kita memahami kasih yang menyelamatkan itu,
makin kita mengagumi kasih yang menyelamatkan itu, makin kita menggenggam erat kasih itu. Amin. Tanpa pemahaman, tanpa pengenalan akan kasih yang menyelamatkan ini, kita meremehkan makna keselamatan kita sendiri. Banyak orang mengalami kemunduran rohani. Ya, sehingga wah, saya sudah tidak lagi hidup di dalam kasih yang mula-mula lah. Itu menunjukkan, kalimat itu menunjukkan bahwa terjadinya satu kemerosotan di dalam kasih kita kepada Tuhan. Nah, kita mau mengingat, kita mau merenungkan bersama apa yang Rasul Paulus ajarkan kepada jemaat di Efesus. Minggu lalu kita menyinggung ayat yang menerangkan bahwa jemaat di Efesus mengalami kemunduran rohani. Karena apa? Meninggalkan kasih. Nah, kali ini kita mau merenungkan bersama apa yang Rasul Paulus ajarkan untuk membangun kehidupan jemaat di Efesus itu. Ya, kita akan coba lihat sebagai pembuka di dalam slide saya itu. Nah, ini ya, sebagai pembuka Efesus 2 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-5. Saya bacakan dari sini. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat dan oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Nah, inilah hal yang diajarkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Supaya apa? Baik, di sini. Supaya sidang jemaat itu akan menyadari ada kasih Allah yang dilimpahkan kepada kita. Ada kasih Allah yang dicurahkan kepada kita. Allah yang kaya dengan rahmat. Allah yang limpah dengan kebaikan. Allah yang limpah dengan anugerah. Kelimpahan, kekayaan rahmat dan anugerahnya itu didorong oleh motivasi kasihnya, maka rahmat dan kasih Allah itu sampai kepada kita. Amin. Mengerti ayat ini, ayat yang keempat? Itulah maksudnya. Jadi Rasul Paulus berbicara ada Allah yang penuh dengan rahmat, penuh dengan anugerah. Didorong. Apa yang mendorong? Kasih. Kasih yang melimpah mendorong agar rahmat, anugerah, keselamatan yang Tuhan Allah rencanakan itu sampai kepada kita. Ini hal yang perlu kita betul-betul pahami. Sehingga kita dapat menyingkirkan pemahaman bahwa aku beroleh keselamatan karena kebaikanku. Tidak. Ketika kita merenungkan ayat yang keempat ini, betul-betul kita memahami. Semua anugerah, kebaikan, keselamatan, karya Allah melalui korban Kristus Yesus itu tercurah sampai kepada kita karena didorong oleh kasih-Nya. Amin. Karena kasih. Allah memiliki rahmat. Allah memiliki penebusan. Tapi jika tidak ada kasih, rahmat dan penebusan itu tidak akan sampai. Tidak akan kita terima. Sebagaimana kita juga. Kita melihat orang lain kasihan. Uang ada, kemampuan untuk menolong ada. Tapi jika tidak ada kasih, kita tergerak nggak untuk menolong? Enggak. Nah itu. Ini yang kita mau mengikuti apa yang dipesankan Paulus kepada Efesus. Supaya kita betul-betul memahami kasih itu. Ya. Kasih yang menghidupkan kita dari kematian. Di dalam ayat yang kelima ya, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh pelanggaran-pelanggaran kita. Diterangkan,
oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Bagaimana kita beroleh keselamatan di dalam Allah? Dengan cara menghidupkan. Apanya yang dihidupkan? Rohaninya yang dihidupkan. Sekalipun kita tubuhnya hidup, tetapi banyak orang yang mengalami kematian rohani. Mengalami kematian rohani. Sehingga orang yang mengalami kematian rohani itu karena apa? Karena sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Jemaat di Efesus adalah jemaat yang hidup secara jasmani hidup, tetapi secara rohani mengalami kematian. Nah, kita yang beroleh kasih dari Allah yang besar itu, kita dihidupkan dari kematian. Apanya yang dihidupkan? Rohaninya yang dihidupkan. Sehingga apa? Kita bisa berelasi dengan Allah yang hidup. Amin. Sesuatu yang mati tidak bisa berelasi. Tetapi karena kita hidup, maka kita dapat berelasi. Saya juga tuliskan sana. Kasih yang menyelamatkan dari kebinasaan dan menganugerahkan hidup yang kekal. Ini kasih yang luar biasa. Kita telah dihidupkan dan kita diberikan anugerah keselamatan kekal. Coba kita akan lihat di dalam Efesus 2 ayat yang ke-8. Dikatakan di situ, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Ditegaskan, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Nah, ini di dalam ayat yang keempat tadi kalau kita pahami, kita dapat mengaminkan dengan penuh bahwa betul keselamatan yang kita peroleh itu adalah pemberian Allah. Adalah anugerah Allah. Anugerah itu bisa sampai kepada kita karena kasih. Amin. Kalau tanpa kasih kita tidak bisa menerima anugerah yang besar ini. Tanpa kasih Allah yang besar kita tidak bisa menerima keselamatan yang kekal itu. Ya sesungguhnya kita tahu hidup di dalam dunia ini sementara dan fana. Kita tahu itu. Ya waktu Yusak kecil dia kalau mendengar lagu pujian disetel di mobil. Kelak ada tangisan, tangisan selamanya. Karena apa? Karena terjadi perpisahan. Ketika dengar lagu itu, dia sudah nangis. Dia tidak mau terpisah sama papa mamanya. Dia sudah nangis. Karena terjadi satu perpisahan. Berarti di dalam pemikirannya yang masih kecil itu dia juga menyadari bahwa sekali waktu kelak akan terjadi perpisahan. Dan kita semua di sini juga makin dewasa, kita makin paham bahwa kenyataan hidup dalam dunia ini sementara. Nah, menjadi perenungan kita setelah kita meninggalkan dunia ini, kemana? Ini penting. Dan ini yang diajarkan oleh Paulus kepada jemaat di Efesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Keselamatan yang Allah anugerahkan melalui korban Kristus adalah keselamatan yang membawa kita kepada keselamatan yang kekal. Yang abadi. Melalui apa? Melalui satu proses. Apa yang diproses? Dibangkitkan kerohaniannya. Dari kematian rohani. Rasul Paulus katakan semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ya, jadi tadinya sebelum kita menikmati limpahnya anugerah kasih Allah, kita hidup dalam kematian. Kematian rohani. Kita hidup di dalam hukum dosa dan menghasilkan akhir daripada dosa itu adalah maut, kematian kekal. Tetapi karena kasihnya, saudara dan saya dipindahkan
Dari kebinasan kekal menuju kehidupan kekal. Nah, ini yang harus kita pahami. Sehingga dengan pemahaman demikian, kita mengagumi. Wow, kalau demikian, kasih Allah itu begitu besar. Kasih Allah itu begitu nyata. Kasih Allah itu begitu menjanjikan. Kenapa saya katakan kasih Allah begitu nyata? Ibu bapak datang dalam perhimpunan petang ini, pasti ada dorongan. Karena kasih. Karena kasih itu. Betul. Saya memiliki satu pemahaman dan saya sangat yakin dan percaya. Maka sebab itu saya betul-betul ingin merenungkan bersekutu dalam firman untuk memahami. Setelah saya memahami, saya ingin menerangkan pemahaman saya ini kepada ibu bapak. Supaya apa? Kita sama-sama makin hari makin mendapat pencerahan. Makin mendapat pemahaman. Makin kita memahami sesuatu yang bernilai tinggi, maka makin kita tertarik kepada hal yang demikian. Ya, coba bayangkan banyak orang untuk datang ke rumah Tuhan aja banyak pergumulan. Ya. Nah, tinggal ditentukan mana yang lebih berat. Lebih kita condong kepada hal yang menghambat kita untuk datang ke rumah Tuhan atau sebaliknya. Lebih kuat daya tarik untuk kita datang ke rumah Tuhan. Ini akan menjadi bukti. Kalau kita lebih tertarik untuk mendekat kepada Tuhan, itu pertanda bahwa kita lebih tertarik kepada daya tarik yang Allah anugerahkan. Tetapi sebaliknya, kalau kita tidak hadir di dalam persekutuan, kita meninggalkan kasih yang mula-mula, berarti ada daya tarik lain yang lebih kuat dari pemahaman kita tentang kasih Allah. Bisa mengerti? Karena kalau kita mundur, ada yang menarik. Siapa yang menarik? Iblis tuh menarik. Iblis tuh selalu mengganggu kita, mengiming-imingi kita supaya kita itu kembali meninggalkan kasih yang mula-mula. Sedangkan kasih yang mula-mula, kasih anugerah, berdasarkan anugerah. Kasih yang memindahkan kita dari kebinasan kepada kehidupan kekal. Itu karena kasih. Nah, kasih itu jangan pernah kita tinggalkan. Amin. Itu yang Rasul Paulus ajarkan kepada jemaat di Efesus. Itu yang Rasul Paulus ajarkan. Menerangkan ini. Bahwa keselamatan itu bukan karena usaha. Tetapi pemberian Allah. Yang didorong oleh kasihnya kepada umat manusia. Kasihnya kepada saudara. Dan kasihnya kepada kita. Jangan kita tolak kasih ini. Puji syukur pada Tuhan. Kita lanjut kembali ke slide saya. Ini usaha daripada Rasul Paulus. Dia selain mengajarkan kepada orang-orang di Efesus, dia juga mendoakan orang-orang di Efesus. Supaya apa? Oleh kekuatan doanya, oleh kuasa yang dia sampaikan, kuasa firman yang dia sampaikan, dan ditopang oleh kekuatan doanya, jemaat itu bertumbuh, dewasa di dalam Tuhan. Jadi artinya tidak cukup kita hanya mendengar, menjadi tahu. Tetapi kita harus didorong, didukung, dipupuk dengan doa. Maka benih firman Tuhan itu akan bertumbuh. Nah, ini yang dilakukan oleh Paulus. Di dalam ayat ini Efesus 3:16, aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batin. Apa yang Rasul Paulus berdoa lakukan adalah berdoa, mendoakan. Puji Tuhan. Jadi ternyata menyampaikan firman Tuhan aja kurang. Harus ditambah dengan mendoakan. Orang-orang yang kita berikan pencerahan, berikan penerangan tentang kasih Allah perlu didoakan. Hari sebab itu perlunya membangun relasi saling mendoakan mulai dari kelompok terkecil, yaitu kelompok keluarga.
Harus saling mendoakan. Ini Rasul Paulus lakukan. Ya, saya tuliskan sini. Paulus berdoa agar Roh Kudus menguatkan dan meneguhkan iman jemaat dan bertumbuh berdasarkan kasih. Berdoa. Kalau diumpamakan sebagai benih, itu benih sudah ditabur. Tapi dipelihara, disirami, diberi pupuk. Supaya apa? Bertumbuh. Ini penting Ibu Bapak Saudara terkasih. Karena iman itu bertumbuh. Kasih Allah itu bertumbuh. Tidak secara instan. Tapi berproses. Kasih yang begitu mengagumkan itu, betul kita kagum, kita memahami. Tetapi untuk kita tetap tinggal dan yakin, tersorot, terfokus kepada kasih itu, kita perlu bertumbuh. Tanpa pertumbuhan, nol, sia-sia. Nah, sebab itu perlunya kita ya beribadah bersama, merenungkan firman Tuhan bersama, juga di rumah masing-masing. Paulus berdoa agar Roh Kudus menguatkan dan meneguhkan iman jemaat. Supaya bertumbuh. Di dalam Efesus 3 ayat yang ke-17. Coba tolong ditampilkan. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu. Dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Ya, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu. Kita percaya anugerahnya yang menyelamatkan. Mari kita mengundang, mari masuk Tuhan di dalam hatiku. Ya, ketika kita percaya Yesus sebagai juru selamat dan menjadikan Yesus sebagai juru selamat, maka kita mau meletakkan Yesus sebagai juru selamat tinggal di dalam hati kita. Saya rasa pernah di antara kita semua pernah mengundang Yesus, mari masuk di dalam hatiku. Ya. Sehingga apa? Kita mengalami satu kehidupan rohani. Orang kalau mati rohaninya tidak perlu Yesus, tidak perlu ngapain. Sebab mereka tidak mengenal, mengerti kebenaran dan melihat terang. Mereka hidup dalam kegelapan. Nah, Rasul Paulus berdoa supaya imanmu Kristus diam di dalam hatimu. Kita membangun, merawat relasi kita dengan Kristus. Sehingga di dalam hati kita ada Roh Kudus. Kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Berakar di dalam kasih. Dasarnya adalah kasih. Pohon, tumbuhan, kalau tidak berakar, bisakah bertumbuh? Bisa enggak? Enggak bisa. Berarti pohon itu bisa berdiri, tegak, bertumbuh karena fungsi peran daripada akar. Ya. Nah, berakar serta berdasar di dalam kasih. Akarnya tuh merambatkan akar-akarnya ke dalam sumber mineral, sumber mata air, sumber vitamin untuk menumbuhkan tumbuhan itu. Yaitu kasih. Ini yang diterangkan oleh Rasul Paulus. Dia juga memberikan satu perumpamaan untuk berakar dan bertumbuh, itu mengumpamakan sebagai satu tumbuhan yang harus bertumbuh di dalam kasih. Puji syukur kepada Tuhan. Kembali ke slide. Ayat bagian berikutnya, perlu memahami dimensi kasih. Ya, dengan pemahaman kita makin mengenal dimensi. Betapa tak terukurnya kasih Allah itu. Lalu dia terangkan di dalam ayat yang ke-18. Dikatakan, aku berdoa
supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami. Ya, jadi doa Rasul Paulus itu mendoakan untuk jemaat, untuk kelompok bersama-sama dengan orang-orang kudus. Untuk apa? Memahami, mengenal, memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Nah, ini mengerti dimensi kasih. Jadi kasih yang ingin Rasul Paulus sampaikan itu perlu dipahami oleh jemaat dan dia pun sulit menggambarkannya, makanya dia katakan betapa lebarnya, panjangnya, tingginya, dalamnya. 4 dimensi dia katakan. Ini menunjukkan bahwa kasih yang sangat besar. Kasih yang tak terukur. Ini yang perlu dipahami. Ya, puji syukur kepada Tuhan. Kasih ini yang perlu dipahami. Kasih ini yang perlu diajarkan. Dan ini yang didoakan oleh Rasul Paulus. Setelah dia memperkenalkan kasih yang menyelamatkan, dia juga mendoakan agar jemaat bertumbuh di dalam kasih. Jangan sampai meninggalkan kasih ini. Jangan sampai meninggalkan kasih. Betapa tidak bijaknya kita. Sudah tahu kasih Allah itu besar, menyelamatkan, anugerahnya sempurna, menyelamatkan. Bukan saja kita diselamatkan selama di bumi ini, tapi ada jaminan kehidupan kekal dalam kesukaan di rumah Bapa di surga. Itu jaminannya. Kenapa bisa ada? Karena kasih. Puji syukur kepada Tuhan. Kembali ke slide. Dilanjutkan bagian yang berikutnya. Mengenal kasih dan mengalami kepenuhan kasih yang menyelamatkan. Mengenal kasih. Sesuatu yang bisa dikenal berarti pribadi yang hidup. Betul enggak? Pribadi yang hidup. Kalau sesuatu yang mati kita cukup tahu, mengetahui. Tapi untuk mengenal berarti perlu satu pengenalan, membangun relasi. Coba kita akan lihat di dalam ayat yang ke-18. Ya. Sebentar. Efesus 3 ayat yang ke-19. Ya. Efesus 3 ayat 19. Dan dapat mengenal kasih itu, mengenal kasih itu. Rasul Paulus mulai mengajarkan dimensi kasih dan juga dia mengajarkan, mendoakan agar jemaat mengenal kasih itu. Memiliki relasi dengan kasih itu sendiri. Sekalipun dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Sekalipun ia melampaui segala pengetahuan, berarti kita nggak kepikir. Tentang dimensi kasih Allah yang besar itu. Tentang kepribadian Allah itu kita nggak bisa kepikir. Nggak bisa menjangkau dengan pengetahuan kita. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Jadi mulai mengenal kasih itu. Kasih itu adalah satu pribadi. Kasih Allah adalah kasih yang menyelamatkan. Kasih Allah perlu kita pahami dan kasih Allah perlu kita membangun relasi dengan kasih itu. Membangun relasi. Itu sebabnya kita perlu mengalami pertumbuhan. Perubahan dari kematian rohani menjadi kehidupan rohani. Kita perlu mengalami satu pemulihan ini. Kita perlu mengalami satu kesegaran di dalam kesehatan rohani.
Kalau orang lagi sakit, nafsu makannya enggak ada. Lidahnya pahit. Tetapi kalau kita sehat, maka kita nafsu makannya baik. Nah, demikian juga kita mesti mengukur dan mengevaluasi kerohanian kita. Kita perlu mengenal kasih itu. Ya. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Seluruh kepenuhan Allah. Seluruh anugerah, seluruh kebaikan, seluruh rahmat, seluruh kasih karunia di dalam Allah melalui kasih. Puji syukur kepada Tuhan. Kalau demikian, maka kita menyadari betapa besarnya kasih itu. Betapa mengagumkannya kasih itu. Memang kasih itu tidak bisa dijangkau dengan nalar kita. Tetapi setelah kita mengalami pemulihan dan kebangunan rohani, kehidupan rohani, maka kita dapat menjalin relasi dengan kasih itu sendiri. Kembali ke slide tadi. Ya, mengenal kasih dan mengalami kepenuhan kasih yang menyelamatkan. Mengalami kepenuhan Allah. Kepenuhan Allah ini membuat kita makin kokoh. Kita tidak mudah tergoyah. Kita akan lihat, ya, ini Efesus, penulisnya Rasul Paulus. Kita akan melihat apa yang ditulis oleh Yohanes. Kita akan lihat. 1 Yohanes 4 ayat 7. Saudara-saudara yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Yang tadi kita jabarkan, kasih itu berasal dari. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Lahir dari Allah, mengalami kebangunan rohani. Mengalami penciptaan baru karena kasih karunia Allah. Dan mengenal Allah karena membangun relasi intim dengan Allah. Wah, luar biasa ya. Jadi kalau demikian, semua itu bukti daripada kasih Allah. Yohanes katakan, kasih berasal dari Allah. Setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah. Dan mengenal Allah. Sudahkah kita mengenal pribadi Allah ini? Ya, ada pepatah katakan, tak kenal maka tak sayang. Betul kan ya? Tapi apakah ada jaminan yang pasti? Kalau kita mengenal seseorang, pasti akan menyayangi orang itu. Ada jaminan nggak? Belum tentu. Kenapa terjadi perceraian? Lo lagi pacaran mah mengenal, iya saling mengasihi. Makin masuk dalam pernikahan, makin mengenal gening pribadi lagi, akhirnya apa? Cerai. Jadi mengenal tidak mengenal apa? Mengenal tidak menjamin kita dapat menyayangi. Tetapi satu jaminan yang saya dapat katakan, jika Anda dan saya mengenal Allah, dijamin Anda akan mengasihi. Amin. Karena ini gitu. Karena pribadi kasih itu, waduh, wah udahlah. Gak tahu mesti ngomong lagi gimana, karena anugerahnya sangat besar. Sehingga kalau kita ada persekutuan pada petang hari ini, ketahuilah semua karena anugerahnya. Karena kasihnya, dari sebab itu jangan tinggalkan kasih mula-mula. Kan kita bisa percaya kepada Tuhan ada awalnya, betul gak? Kapan awalnya? Ketika kita membuka hati. Wah, ketika kita memahami, oh juru selamat ya. Dia menganugerahkan kehidupan kekal. Sehingga dia melahirkan kita. Sebab kasih itu berasal dari Allah dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Ayat yang terakhir, ayat yang ke-8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah itu adalah pribadi. Allah itu pribadi.
Dan Yohanes menuliskan Allah adalah kasih. Kalau Rasul Paulus mengajarkan kenali kasih, mengenal kasih. Sehingga kamu mengalami kepenuhan Allah. Itu Rasul Paulus ajarkan kepada Efesus. Tetapi Yohanes menuliskan sebab Allah adalah kasih. Jadi kasih itu adalah kepribadian Allah. Kita dapat menemukan jawaban kenapa Rasul Paulus katakan pada akhirnya 3 hal yang penting. Iman, pengharapan, dan mana yang terutama? Kasih. Kenapa? Karena kasih ini sempurna, kasih ini kekal. Amin. Iman, pengharapan kita ada batasnya. Kapan kita beriman, kapan kita berpengharapan? Selama kita hidup dalam dunia ini kita berpengharapan. Tetapi setelah kita meninggalkan dunia berjumpa dengan Allah yang adalah kasih, perlukah kita tetap berpengharapan? Tidak. Itulah sebabnya kenapa iman, pengharapan, dan kasih yang paling utama adalah kasih. Bukan iman gak penting, bukan pengharapan gak penting. Itu sangat penting ketika kita hidup di dalam dunia ini. Kita perlu membangun iman. Iman kita berakar di dalam kasih. Iman penting. Pengharapan penting. Kalau kita nggak punya pengharapan, nggak ada semangat, nggak ada sukacita, nggak ada gairah di dalam hidup ini. Coba orang yang putus asa mau mandi juga males. Bangun tidur, tidur lagi lah. Sampai akhirnya capek, matanya capek buat tidur. Padahal karena dia sudah kebanyakan tidur, nggak bisa tidur. Capek. Tetapi karena stres, nggak punya pengharapan, dia nggak tahu apa yang dapat dilakukan. Tetapi Allah adalah kasih. Sebab itu, dengan pemahaman ini, mari kita minta kekuatan dari Tuhan. Tuhan, tegakkan pengharapanku. Tumbuhkan imanku. Agar kami tidak meninggalkan kasih yang mula-mula. Karena kasih yang mula-mula yang kami kenal di dalam Yesus Kristus adalah kasih yang menyelamatkan. Amin. Puji Tuhan. Kita tundukkan kepala. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa. Di dalam waktu singkat ini, kami sempat bersekutu dengan firman-Mu. Hamba-Mu berhenti bicara, tetapi firman-Mu hidup. Dan oleh kekuatan Roh Kudus dan hikmat Roh Kudus akan terus berbicara, memberikan penerangan dan penjelasan ke setiap pribadi yang ada dalam ruangan ini, dan juga kepada pribadi-pribadi yang di rumah yang sedang mengikuti acara ibadah ini. Terima kasih untuk kasih dan pertolongan Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang besar. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba panjatkan peralaskan segala doa ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ya, puji Tuhan, ibadah sudah selesai. Ada beberapa pengumuman ya, nanti kita hari Rabu ada worship night dan hari Jumat kita akan sama-sama mengikuti komsel ya, melanjutkan pembahasan dari kitab Perjanjian Baru. Ya, mari kita mau bangkit berdiri bersama, kita mau masuk di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur buat firman malam hari ini yang begitu menguatkan, mengingatkan kami kembali Tuhan. Untuk kami boleh menjaga kasih itu Tuhan. Untuk kami boleh menjaga kasih yang mula-mula itu di dalam kehidupan kami. Dan biarlah setiap pribadi lepas pribadi menyadari kasih yang besar itu. Tuntun kami Roh Kudus untuk semakin mengenal, semakin memahami kasih-Mu yang besar, dalam, tinggi, lebar Tuhan. Sehingga di dalam hari-hari kami sungguh merasakan kasih-Mu dan kasih kepada Engkau kami boleh bertumbuh kembali. Berkati Bapak Pembina yang sudah menjadi penyampai isi hati Tuhan, biarlah dalam pelayanannya, dalam penggembalaan, dalam usaha pekerjaan, dalam keluarganya, Tuhan yang berkati, Tuhan yang buat berhasil semuanya bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih kami bersatu berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan pulihkan Indonesia, Tuhan lawat Indonesia. Biarlah damai sejahtera-Mu turun di tengah bangsa dan negara kami. Dan biarlah Tuhan
kemuliaan Tuhan nyata di tengah bangsa dan negara kami. Kami berdoa di tengah masa sukar Tuhan hari-hari ini di tengah bangsa dan negara kami. Biarlah ada hikmat Tuhan menyertai para pemimpin kami dalam mengambil keputusan, dalam mengambil tindakan Tuhan menghadapi permasalahan yang terjadi. Berdoa buat anak-anak Tuhan yang duduk di bangku pemerintahan. Anak-anak Tuhan yang hari-hari ini menjadi tim medis. Anak-anak Tuhan yang mungkin hari ini ada di rumah sakit karena terkena virus COVID-19 ini Tuhan. Kami berdoa buat mereka, biarlah tetap ada keberanian, kekuatan Tuhan untuk mereka menjadi pelaku firman-Mu. Sehingga di tengah kondisi yang sukar ini Tuhan, nama Tuhan boleh semakin dipuji dan dipermuliakan. Nilai-nilai kerajaan Allah boleh semakin ditegakkan. Terima kasih, kami berdoa Tuhan, buat setiap kami di tengah permasalahan pergumulan kami. Tuhan tahu dan kami tahu Tuhan menyertai kami. Tuhan tidak meninggalkan kami. Menyerahkan setiap rangkaian kegiatan tengah minggu, worship night dan juga komsel. Tuhan yang tuntun kami, Tuhan yang persiapkan kami lebih lagi. Terima kasih Tuhan, dan sebelum kami berpisah malam hari ini, kami mau terima berkat yang datangnya daripada Tuhan. Terima kasih. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus, hati yang mengasihi Tuhan, hati yang rindu dekat dengan Tuhan, hati yang rindu melekat dan menyenangkan Tuhan, kekuatan kerelaan daripada Tuhan untuk setiap kami menjadi pelaku firman-Mu ada saat ini sampai selama-lamanya, memberkati keluarga, kesehatan, perekonomian, studi, pergaulan, masa depan, terlebih lagi kerohanian dan pelayanan setiap kami. Semua yang Tuhan percayakan kepada kami mau kelola itu dengan mengandalkan Tuhan, melibatkan Tuhan, sehingga kami boleh memperoleh yang terbaik dari Tuhan, dan kemuliaan hanya bagi nama Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tak berubah selamanya cinta kasihku padamu. Ku mau hidup selamanya untuk senangkan hatimu. Tak berubah selamanya cinta kasihku padamu. Ku mau hidup selamanya untuk senangkan hatimu, Tuhan. Ibadah selesai, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus